kayak benar-benar sharing aja. Jadi kayak langsung open mic kalau mau ngomong boleh. Ya, oke silakan. Ini ada nggak sih kayak analisa wilayah yang saya nggak tahu ini biasanya tuh di S1 saya dulu ada analisa wilayah, terus ada Unwil 2 gitu loh, ada kayak episodenya gitu loh. Kalau ini berarti Unwil 1 ya. Oke. Jadi kalian ada ini nggak, ada bikin-bikin peta nggak sebelumnya? Ya, Ada, Pak. peta yang kayak itu loh, satu satu desa gitu. Ada, Pak. Ada ya. Alright, itu mata kuliah yang paling saya suka sih. Kayak apa? Jadi ngegembel di ini ya, di lantai-lantai kampus gitu. Oke, udah. Jadi ini tentang analisis ekonomi wilayah. Oke, ini pertanyaannya. Kira-kira kita langsung diskusi aja ya. Mungkin ini udah kalian pelajari nih. Menurut kalian wilayah itu apa? Tahu dulu dong ya, wilayah itu apa? Ya, Izin, Pak. Wilayah, oke silakan Vivil. menurut sipil, Pak, kalau wilayah itu difungsikan menurut jenis dan kekhususan yang berhubungan dengan satu sama lain, Pak. Oh gitu. Oke, berarti ada khususannya dan berhubungan ya satu sama lain ya. Ada interaksi gitu ya. Oke, Ya, Pak. ada yang lain? Ayo, 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 ayo. Oke, ini kayaknya cewek semua ya. Oh, oke. Ada cowok satu, Pak. Cowoknya satu saya berarti. Satu, Pak. Oke, ada ya. Tapi nggak masuk, Oke, Pak. nggak apa-apa. Emang emansipasi wanita jadi trending sih hari ini. Nggak apa-apa. Siapa cowoknya tuh? Oke, nggak apa-apa ya. Itu bukan ini gender nggak ada masalah. Oke, jadi di sini mungkin udah dipelajari juga wilayah itu apa ya. Dan itu apa itu? Siapa ya? Oke, oke, oke. Oke, jadi dari sini, dari menurut Murti 2000 itu, tahun 2000 ya, wilayah itu adalah suatu daerah yang geografis, jadi memang secara geografisnya itu ada gitu ya, terbentuk, terus teritorialnya ada, dan bisa aja tuh berwujud negara, ataupun negara bagian, ataupun provinsi, kabupaten, dan pedesaan. Dan yang paling ciri khasnya itu adalah memiliki kesatuan ekonomi, politik, dan administrasinya jelas gitu ya. Sosial sama iklim dan geografisnya juga. Oke, contohnya adalah Provinsi Sumatera Barat yang kompak banget ini. Oke, dan ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kenapa kita bisa langsung nyemplung ke pertumbuhan ekonomi ya? Karena memang pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah itu penting banget gitu. Sepenting itu ya. Lah, kayak mana caranya balikin lagi? Oke, alright. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi sendiri itu artinya adalah peningkatan kapasitas produksi ya. Jadi kayak gimana caranya agar produksi dari suatu wilayah itu dalam jangka panjang itu bisa meningkat gitu ya, bisa terlihat dan itu bakalan jadi berpengaruh terhadap nilai ekonomi dari suatu wilayah itu ya. Jadi produksi ini penting banget. Jadi ada 4 di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Menurut kalian kenapa jumlah penduduk ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi? Kenapa jumlah penduduk? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Vivil. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari jumlah penduduk sangat mempengaruhi, Pak. Jika di suatu wilayah atau di suatu perkotaan itu memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga
ini sangat kurang atau dibutuhkannya lapangan pekerjaan. Oke. Menarik. Bisa ya, bisa. Jadi di sini Vivil mengarah kepada apa ini tadi ya? Jumlah penduduk yang banyak gitu ya, dan butuh butuh tenaga, bukan tenaga tadi ya, lowongan pekerjaan gitu ya yang banyak untuk penduduk yang banyak itu. Oke, menarik. Ada yang kasih tambahan yang lain? Boleh banget. Ada. Kita ini ya, karena kalian udah semester 6, jadi nggak apa-apa. Jadi kayak langsung aja beraniin gitu ya. Dan kita nggak ada kayak ngejudge atau apa sih namanya, tidak menghargai gitu ya. Setiap pendapat itu penting gitu. Setiap pendapat kalian itu penting. Jadi nggak ada yang namanya pertanyaan bodoh ataupun jawaban yang kurang kurang ilmu gitu, nggak ada. Jadi kita menghargai setiap pertanyaan, menghargai setiap tanggapan. Oke, jadi silakan aja ya, silakan. Saya benar-benar suka kalau misalnya mahasiswanya itu aktif gitu. Ada lagi nggak selain Vivil tadi? Jumlah penduduk itu gimana pengaruhnya pada pertumbuhan penduduk ekonomi? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Tiara. Menurut saya, kenapa jumlah penduduk mempengaruhi faktor ekonomi? Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka tenaga kerja akan semakin banyak dan juga akan mempengaruhi produksi ekonomi sehingga dapat meningkatkan ekonomi tersebut, Pak. Wih, mantap. Oke, menarik ya. Jadi di sini Tiara langsung memberikan arahan yang cukup mantap gitu ya. Jadi di sini memang kalau misalnya jumlah penduduk itu berkaitan dengan sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia yang banyak artinya ada tenaga kerja, ada penduduk yang usia produktif ya, yang harusnya bekerja dan menghasilkan jasa dan barang gitu. Dan akhirnya akan mendorong pada proses produksi yang banyak. Oke. Terus ada namanya yang nomor 2 itu adalah jumlah stok barang dan modal. Ini gimana nih? Apa pengaruhnya nih jumlah stok barang dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi? Jadi ini ada ini ya, kita butuh diskusi gitu. Karena kalau kita kayak ceramah gitu nggak masuk kalau kayak ekonomi gini. Karena kita kan pendidikan geografi ya. Jadi ada kayak saya paling males itu tentang ekonomi gitu ya. Oke, ada nggak apa pengaruhnya jumlah stok barang sama modal? Modal deh, itu yang penting kata kuncinya. Ada, Pak. Kalau dari faktor jumlah stok barang dan modal itu, jika suatu penduduk tadi di suatu wilayah atau banyak gitu, jadi jumlah stok barang dan modalnya itu terbatas, Pak. Jadi mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi. Wih, mantap. Terus saya suka ya, kayak benar-benar udah prepare kayaknya nih. Prepare. Saya suka kalau misalnya gini loh, ini tips lagi ya, tips agar kalian jadi mahasiswa yang aktif itu tipsnya gampang banget, yaitu baca. Jadi baca dulu sebelum kuliah, gitu ya. Jadi kalian baca apa aja gitu di internet, oh tentang faktor ekonomi ini. Kayak apa ya? Secara ini aja, garis besar aja, dan dipastikan kalian itu PD pas perkuliahan gitu. Oke, saya suka untuk yang udah aktif dan untuk yang belum, ayo silakan langsung pencet aja open mic gitu ya, langsung aja. Oke, jadi yang dimaksud tadi sama Vivil itu tentang kalau misalnya jumlah penduduk dari suatu wilayah itu banyak gitu ya,
dan itu akan mempengaruhi stoknya gitu ya. Maksudnya di sini stok dan modalnya jadi berkurang atau lainnya gitu. Oke, itu menarik ya. Jadi di sini Vivil mengambil sebuah kasus kalau misalnya stok itu konstan gitu ya. Konstan itu maksudnya tetap gitu. Dan orangnya atau pertumbuhan penduduknya tinggi gitu, menyebabkan bakalan terjadi kekurangan stok atau modal. Oke, menarik ya di sini ya. Jadi maksudnya memang pengaruh dari stok barang ataupun modal ya di sini ya, bahan baku dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya memang di bidang permintaan gitu ya. Jadi kayak memenuhi permintaan pasar itu ada nggak gitu. Jadi ini sangat penting mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga itu adalah luas tanah dan kekayaan alam. Nah, ini gimana nih? Kayaknya ini abstrak, luas, dan general gitu. Poin ketiga. Tiara udah open mic. Silakan Tiara. Luas tanah dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan perkebunan sehingga memungkinkan adanya pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan atau menunjang perekonomian di suatu daerah, Pak. Perfect. Oke, jadi luas tanah itu memang berkaitan dengan beberapa sektor ya, contohnya pertanian ataupun perkebunan yang memang itu jadi berdampak pada hasil produksi gitu ya di sektor tersebut. Dan juga kekayaan alam gitu ya juga akan menentukan katakanlah kayak apa sih namanya, pengaruh dari sektor industri pertambangan dan juga ya industri lainnya yang memang membutuhkan sumber daya alam gitu, itu pasti akan berpengaruh pada produksi dan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi. Oke, dan yang terakhir ini, kayaknya ini paling harus tahu sih ini, nomor 4. Oke, nggak apa-apa ya kalau misalnya orang yang sama nggak apa-apa. Kalau Tiara mau lagi, Vivi mau lagi nggak apa-apa. Biar ininya hidup gitu. Oke, silakan. Teknologi akan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, pengolahan, dan distribusi barang serta jasa. Oke, good, cool ya. Jadi di sini yang dimaksud ya sama Tiara tadi juga itu udah mengarah banget ke arah yang kita inginkan. Jadi di sini tingkat teknologi. Tunggu dulu, saya mau kasih satu pendapat. Kayaknya kalian tahu deh, ini kalau anak geografi harusnya tahu sih ya. Si ini Bapak Malthus, tahu ya? Ini kalau misalnya kalian belajar demografi, soalnya di ekonomi juga nyangkut sih ya teori Malthus itu. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Oke, jadi Bapak Malthus itu bilang kalau misalnya apa namanya, pertumbuhan penduduk itu cepet banget gitu ya, cepet banget kayak bisa sampai misalnya yang tadinya atau tahun kemarin itu 2 gitu, tahun depan itu bisa jadi 4, terus tahun depannya bisa jadi 8 gitu ya, bisa berkali-kali lipat gitu loh, saking cepatnya pertumbuhan penduduk. Lalu dia bilang lagi pertumbuhan akan makanan gitu ya atau kebutuhan pokok gitu itu sangat seperti ini deret hitung gitu kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu artinya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan dari makanan gitu. Jadi makanan yang ada itu tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak. Dan
teori dari Malthus itu dibantahkan oleh ini, teknologi. Jadi teknologi membuat produksi suatu barang ataupun makanan gitu ya yang kita butuhkan jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan bisa memenuhi jumlah penduduk yang ada, ya kan? Bayanginnya kayak jadi Malthus ini mungkin hidupnya pas belum ada industri kali ya. Jadi nggak tahu kalau misalnya industri bisa menghasilkan makanan dalam jumlah yang masif atau banyak. Oke, jadi itu maksudnya yang kita bilang 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terus kita mau lihat dulu deh di sini ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian nggak harus hafal juga ya, tapi cuman butuh dipahami aja teori-teori ini. Yang pertama itu ada namanya teori klasik ya pada tahun atau pada abad ke-18. Jadi teori yang terkenal itu di sini ada 2, ya ada teorinya Adam Smith. Jadi Bapak Adam Smith ya di sini ya. Katanya di sini adalah pengaruh besar sistem liberal. Jadi sistem liberal itu kayak apa ya, bebas gitu ya. Terus pertumbuhan ada 2 unsur gitu pertumbuhan ekonomi. Jadi faktornya itu adalah pertumbuhan penduduknya sama pertumbuhan output. Output ini maksudnya produksi. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk katanya. Karena seperti yang dibilang siapa tadi ya, Vivil ya. Kalau bukan Vivil, Tiara. Tadi pertumbuhan penduduk itu bisa membuat banyak tenaga kerja gitu. Jadi tenaga kerja itu bisa menghasilkan output atau produksi ya produk lebih banyak, itu katanya si Adam Smith. Datang lagi si David Ricardo. Jadi gini, kalau misalnya ada suatu teori ya, misalnya nih teori Adam Smith gitu. Teori yang berikutnya harus punya 2 tujuan. Yang pertama dia mendukung teori ini, yang kedua harus menentang teori ini. Dan kebetulan si David Ricardo ini menentang ya. Menentang teorinya Adam Smith kalau katanya pertumbuhan penduduk itu kalau misalnya penduduknya banyak, artinya tenaga kerja yang produktif itu banyak gitu. Dan itu bakalan menyebabkan upah kerja jadi menurun, itu katanya. Karena memang semakin banyak penduduk atau tenaga kerja, jadinya apa ya? Perusahaan-perusahaan jadi kasih upah yang menurun jadinya kepada tenaga kerja. Jadi itu pengaruh yang membuat David Ricardo menentang Adam Smith ya. Oke, yang kedua ada namanya teori neoklasik. Jadi teori yang terkenal itu namanya teori Solow-Swan. Saya nggak tahu nama penyebutan nama mereka ya, apakah Solow, Swan gitu ya. Jadi orangnya itu Robert Solow sama S.W. Swan. Jadi faktor katanya di sini adalah 3 faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah modal. Pokoknya kalau ekonominya bagus, butuh modal dulu buat pergerakan produksinya. Terus dia bilang lagi adalah tenaga kerja. Itu penting banget karena tenaga kerja ini berhubungan dengan pendapatan per kapita. Nanti kita jelasin ya. Terus perkembangan teknologi katanya. Itu juga bisa menyumbang dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena teknologi yang tinggi atau canggih itu bisa memberikan dampak atau meningkatkan produksi ya suatu industri. Jadi kalau misalnya sekarang itu banyak pabrik-pabrik yang pasti menggunakan teknologi terkini gitu ya untuk bisa menghasilkan produk mereka lebih banyak dan lebih berkualitas. Oke, itu adalah yang neoklasik dan ada lagi namanya neoklasik. Ini dari si Rowe F. Harrod sama si FC ya. Kok si FC? FC namanya, D. Donner. Terus mereka berdua ini itu mengatakan ada 3 faktor pertumbuhan penduduk katanya.
Yang pertama itu adalah permintaan pasar akan barang dan jasa. Jadi permintaan pasar berapa nih? Gitu. Semakin banyak artinya semakin naik lagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Gitu katanya. Terus modalnya ini penting untuk mengoperasikan produksi, dan ini dia. Dia menekankan satu hal namanya investasi. Oke, betapa pentingnya penanaman modal ini yang mampu meningkatkan produksi. Contohnya yang paling gampang itu adalah gini. Misalnya ada namanya Abang Somad ya. Abang Somad itu jualan bakso satu gerobak gitu ya setiap hari. Terus pendapatannya sehari itu bisa sampai 3 juta. Oh, gede banget ya. 500.000. 500.000 ya. Dan suatu hari ada seorang investor yang mau masukin dananya ke sana ya, sehingga kayak misalnya 100 juta. Jadi yang gerobaknya Bang Somad tadi cuma satu, sekarang gara-gara investasi ya dibikinlah banyak gerobaknya, itu disebar di seluruh wilayah gitu. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan gerobak itu 100 gerobak bakso gitu ya. Artinya jadi berkali lipat ya produksi baksonya, yang tadinya cuma satu gerobak sekarang jadi 100 gerobak gitu. So, itulah mengapa investasi ini jadi sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, katanya si Roy sama FC gitu guys. Dan ini yang paling saya suka sih teorinya, yaitu teori ekonomi baru, atau nama lainnya adalah model pertumbuhan endogen. Robert Lucas sama Paul Romer, katanya di sini adalah sumber daya manusia lah yang paling tas, punya pendidikan tinggi, melek teknologi, maka itu akan mempercepat perkembangan industri. Gitu. Jadi produksi dari suatu negara atau suatu wilayah jadi lebih cepat. Gitu maksudnya. Saya suka dengan pendapat ini ya. Kayaknya saya pendukungnya ini, bukan penentangnya. Oke, dan berikutnya ada historis. Dan ini maksud dari si Werner ini rada katanya di sini adalah berpusat pada kegiatan perekonomian masyarakat aja ya. Jadi dia benar-benar menggarisbawahi gimana sih hubungan produsen sama konsumen itu sangat penting. Kalau misalnya mereka bisa saling berinteraksi gitu ya, saling apa sih jual dan beli itu bagus gitu, kata si Karl Werner sama Frederick. Oke, dan ini dia. Ada yang bisa jelasin nggak? Kayaknya ada, ini udah pernah dipelajari nggak sih? Kayaknya udah deh. Economic Growth by Rostow ini. Ada yang punya gambaran? Karena ini penting banget buat kalian ya, jadi di pendidikan geografi ya. Kalau nggak salah ini juga ada di pelajaran kelas 3 SMA. Jadi kalau misalnya kalian jadi guru SMA nanti harus paham juga gitu. Ada yang tahu nggak sih? Kira-kira kayak sekilas aja gitu, kayak pernah dengar gitu. Tapi nggak tahu. Atau misalnya kalian kayak, saya tahu banget ini. Ada nggak? Vivil pernah dengar si Rostow? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, jadi di sini kita mau pelajari ya. Kebetulan saya ambilnya yang bahasa Inggris, tapi nanti bakalan saya translate lagi ya. Saya ketemunya yang bagusnya ini gitu. Oke, jadi di sini si Rostow ini memberitahu kalau misalnya di suatu wilayah atau negara itu ada namanya tahap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi tahapnya itu beda-beda. Dan nanti kita analisis ya kira-kira Indonesia itu di posisi yang mana ya gitu ya. Nanti kalian kasih pendapat ya. Jadi yang pertama katanya adalah tahap yang pertama itu the traditional society. Jadi kayak masyarakat yang tradisional gitu.
dan kebanyakan orangnya itu masih agraris gitu. Jadi kayak bergantung segala ekonominya itu dalam pertanian, perkebunan ataupun peternakan. Jadi kayak yang diproduksi itu ya barang mentah gitu, barang mentahan yang akan mungkin dikirim ke kota ataupun ke daerah lain untuk diproduksi lagi. Itu ya traditional society atau masyarakat tradisional. Dan saya pikir kita Indonesia udah lewat ya di masa ini ya. Jadi nggak lagi bergantung pada industri pertanian ataupun industri bahan mentah gitu. Oke, yang kedua, ingat lagi, yang kedua itu namanya precondition for take off. Jadi take off ini kan namanya lepas landas ya. Kalau bahasa Inggrisnya atau maksudnya saya itu kalau di bandara kan kalian tahu tuh take off itu lepas landas. Jadi ini adalah prakondisi sebelum lepas landas, itu maksudnya. Jadi kayak ibaratnya itu dia kayak lagi di pesawat gitu loh. Jadi precondition ini prakondisi lepas landas, itu ya ininya ya. Nah di sini sudah mulai bergerak tuh gitu, dari pertanian udah mulai masuk industri, ya. Jadi wilayahnya itu udah mulai masuk industri gitu, udah mulai menggunakan apa sih namanya, menjualnya itu enggak lagi mentahan gitu. Jadi hasil pertanian mereka tuh mereka olah dulu jadi bahan setengah jadi gitu ya, baru dijual. Jadi harganya kan jadi lebih mahal ya daripada yang mentahan biasa. Oke, jadi ini pertanian udah mulai apa sih namanya nggak terlalu mendominasi di tahap ini ya. Dan berikutnya tahap yang ketiga namanya adalah take off, lepas landas. Ini pertumbuhannya meningkat pesat ini ya. Jadi investasi itu penanaman modal ya, mulai aktif, terus juga teknologi mulai diciptakan ya untuk bisa membantu dalam industri perindustrian. Terus sudah mulai jual ini ekspor impor ya, ekspor impor barang di luar negeri. Jadi ini adalah wilayah atau negara yang sudah take off atau lepas landas. Barulah kita masuk ke the drive of maturity, jadi menuju kedewasaan. Oke, jadi ini tahap di mana kita udah menuju ke kedewasaan, dan pada periode ini teknologi itu udah kayak biasa aja gitu digunakan untuk membantu perekonomian ataupun industri. Jadi kita udah apa sih namanya, udah menciptakan ataupun menghasilkan produk-produk yang memang sangat dibutuhkan dan bisa memenuhi pasar gitu ya, baik itu yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Jadi ini sudah benar-benar stabil lah gitu, stabil produksinya, permintaannya, investasinya, teknologinya gitu. Ya, ini the drive to maturity. Barulah naik lagi ke atas ya, namanya high mass consumption atau konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi ya, konsumsi masyarakatnya yang udah tinggi. Nah, di periode ini semuanya tuh udah tertata rapi, terus masyarakatnya atau pendapatan per kapita negaranya itu udah tinggi, jadi orang-orang tuh bisa membeli apa aja gitu, udah bisa membeli banyak makanan, banyak item gitu ya dalam hidupnya. Jadi udah kayak apa ya, udah kaya raya lah negara ini gitu. Nah, dari tahap-tahap ini, kira-kira menurut kalian kita berada di mana nih sekarang? Indonesia ya, biar lebih tahu gambarannya. Ada yang mau pendapat? Nggak ada yang pendapat yang salah atau benar. Maksudnya nggak ada yang salah, tapi ada yang benar gitu ya. Jadi nggak usah takut kayak salah. Kayaknya ini deh masih tradisional deh. Terus alasannya apa? Masalahnya di Padang masih banyak orang jadi petani gitu.
Jadi setelah kalian, jadi kayak dari ruang lingkup kalian, terus sudut pandang kalian tuh kayak mana gitu. Oke, silakan. Kira-kira Indonesia di posisi mana nih? Saya Kalau ragu. Ya. Siapa itu? Pak, Vivil Pak, Vivil Pak. Oh, Vivil. Kok nggak ada kamu di sini? Oh, dia Ah, jadi ke bawah. Oh, enggak. jaringan Pak. Oke, udah. Udah kelihatan. Silakan Vivil. Yang kondisi Indonesia berada di lepas landas atau take off karena di tahap pertumbuhan lepas landas ini kan ekonomi mulai mencapai pertumbuhan yang cepat, industri berkembang, lapangan kerja meningkat, dan pendapatan per kapita meningkat. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi asing dan teknologi yang lebih maju. Kamu lihat Indonesia seperti itu sekarang? Gimana Pak? Vivil lihatnya Indonesia seperti itu. Yang Iya Pak. tadi. Lebih menggunakan teknologi Pak. Oke, bisa. Jadi Vivil mengambil take off atau lepas landas. Ada yang punya beda pendapat? Boleh banget ya. Izin, jadi Pak. Kita, ya silakan Lydia. Iya itu. Iya Pak. Oke, silakan Lydia. Menurut saya Pak, kalau Indonesia sekarang tuh masih di tahap tradisional society, precondition for take off gitu Pak. Soalnya kan terutama di daerah sebagian besar Indonesia ini kan masih belum maju gitu kan Pak. Kayak pertaniannya masih banyak betul. Kan kata Bapak tadi pertanian masuk ke the traditional society gitu Pak. Nah, jadi mungkin karena dibantu oleh teknologi, jadi Indonesia tuh masih di 2 tahap yang itu Pak, belum. Oke. Jadi, Lydia memutuskan Indonesia berada di traditional society sama prakondisi ya untuk lepas landas. Oke, menarik. Saya suka ini perbedaan ini. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau kasih pendapat nggak? Ini bebas ya, kalian nggak ada yang salah dengan pendapatnya, nggak ada. Kira-kira apakah kita sebenarnya ada di menuju kedewasaan gitu? Karena kan kita udah G20 nih. G20 itu kan negara-negara elit dengan pendapatan per kapita yang tinggi gitu ya, pertumbuhan yang tinggi di dunia. Nah, top 20 loh ini. Kira-kira gimana tuh? Apakah kita sebenarnya udah sampai ke sini? Terus apakah sampai sini? Gitu. Sampai orang udah kayak gampang aja gitu beli-beli apa ada, terus kayak pergi ke mall udah beli ini itu. Gimana menurut kalian? Ada lagi yang mau menambahkan? Pak, izin Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Anissa. Iya Pak. Menurut saya ya Pak, tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mulai konsumsi massal tinggi. Karena sekarang kita dengan mudahnya adanya Gojek, adanya belanja online, kita juga dapat mencari barang itu tuh melalui dengan satu jari aja, melalui gadget. Yang saya ketahui, misalnya kamu pengen barang yang dari Korea, kamu bisa loh pesan melalui namanya Just Tip atau apa, meskipun dengan butuh biaya yang sedikit mahal. Dan kamu juga bisa pergi kemana-mana pun dengan menggunakan pesawat. Jadi tidak heran Indonesia tidak bakal kalah dengan negara lainnya. Sekian Pak pendapat dari saya Pak. Oke, mantap. Oke, di sini Anissa kayaknya saya pastikan Anissa pelanggannya Shopee ya sih. Merek lagi. Maaf. Ternyata Lazada sih. Oke, jadi di sini saya suka banget ini pendapat kalian itu macam-macam. Dan itu adalah pendapat ya, dan semua punya pandangan yang bisa masuk akal gitu. Tadi Vivil bilangnya adalah take off, landasan apa sih namanya? Oh ya, lepas landas ya. Dan tadi Vivil bilang, oh kita udah bagus gitu, udah ekspor impor, terus
apa namanya nih, Ging? Investasi udah masuk, kan ada investasi dari Cina ya, dari Amerika itu kan masuk semua, dan juga tentang apa sih namanya teknologi yang memang digunakan di berbagai industri sekarang di Indonesia. Nah itu kan dari sudut pandang yang dipilih oleh Vivil ya tentang lepas landas. Oke, dan itu masuk akal gitu, ada buktinya ya, ada bukti yang disebutkan. Oke, dan tadi siapa, Tiara ya? Siapa tadi sih yang bilang tradisional ini? Saya lupa. Lydia. Oh, Lydia ya. Maaf Lydia. Saya tidak melupakanmu, asik. Lydia tadi bilangnya adalah tentang masyarakat tradisional dan antara kondisi lepas landas. Dan di sini Lydia kasih alasan kalau banyak sebenarnya di wilayah terpencil di Indonesia itu masih menggunakan apa? Masih bergantung pada pertanian, pada perkebunan gitu. Dan itu nggak salah gitu. Ya, kalau misalnya sudut pandang kita lihatnya ke situ dan buktinya memang ada. Ya kan ya? Dan yang paling menarik juga di sini siapa, Anissa ya. Malah ambil yang paling atas loh ya. Jadi kayak high konsumsi tinggi. Oh, ini menarik banget. Dan saya nggak kepikiran kalau misalnya Anissa ini sebutin masalah kayak apa namanya tadi, kemudahan kita dalam berbelanja dan apa sih namanya banyaknya produk-produk dari luar negeri yang bisa masuk kapan aja gitu ya. Dan setiap orang sekarang udah kayak bisa check in Shopee ya, terus dapetin barangnya lah. Kayaknya saya juga pelanggan Shopee nih. Oke, jadi dan itu punya sudut pandangnya gitu ya. Anissa juga punya sudut pandang, dan saya suka cara pikir kalian yang beda-beda seperti ini. Tapi untuk memutuskan kira-kira Indonesia di posisi mana, kita butuh analisis ya. Kita analisis dulu bukti-buktinya, terus secara keseluruhan di Indonesia ini kira-kira sebenarnya apakah di take off kah gitu, ataupun di high mass consumption ya. Tapi kalau misalnya secara general ya, secara general Indonesia itu di tahap ini adalah biasanya untuk negara miskin dan berkembang. Gitu. Jadi kalian bisa temui ini di negara-negara Afrika ya, karena kita kan lihatnya Indonesia secara keseluruhan ya, bukan untuk lihat secara khusus gitu ya. Dan ini biasanya untuk negara yang miskin berkembang gitu. Dan kemungkinan Indonesia harusnya udah lepas dari posisi 2 ini. Dan ini adalah untuk negara yang berkembang dan mau menuju maju gitu. Ya, untuk take off ini. Dan yang paling bisa dikatakan take off ya ataupun lepas landas itu kayak negara-negara India, karena udah terbukti dia menciptakan menciptakan berbagai mobil gitu ya. Udah ada mobil, kalau kita kan mobil SMK aja nggak jadi-jadi gitu ya. Nggak jadi-jadi nih, kapan jadinya nih gitu. Oke. Terus area sini itu sebenarnya untuk negara maju ya, karena memang produktivitasnya udah tinggi banget, teknologinya udah kayak gitu. Ya contohnya kayak negara-negara di Eropa ataupun di Jepang ya, ataupun di ini. Dan high mass consumption ini sebenarnya untuk negara-negara yang ekonominya tuh udah terlalu tinggi gitu ya, sehingga masyarakatnya itu ini udah gampang aja gitu karena pendapatan mereka tuh gede ya. Jadi bisa aja kayak beli apapun dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi pelanggan ya setia Shopee ya, kayak Anissa juga bisa. Tapi yang kenapa di Indonesia belum bisa, karena tidak semua kelompok bisa benar-benar jadi konsumer gitu ya. Nggak semua kelompok kan, masih banyak penduduk miskin yang tidak bisa merasakan kayak berbelanja semudah itu gitu guys. Jadi ini contohnya ada di Amerika Serikat kalau nggak salah. Jadi kalau di Amerika itu taraf hidupnya udah tinggi dan kayak beli-beli apa-apa, makanan semuanya itu kayak udah
menuju inilah. Kalau kita kan yang primer aja susah gitu ya. Kalau di sana primer, sekunder, tersier itu udah gampang gitu. Karena memang pendapatan per kapitanya tinggi. Oke, udah ngerti ya sampai sini ya. Bisa Lydia sama Vivil. Saya rasa sih yang lain jadi lebih ngerti nggak sih? Jadi kayak oh iya gitu. Oke. Tapi jangan dilihatnya yang pas ini ya. Ini benar-benar keinginan para online shopper. Oke. Alright, jadi berikutnya adalah ini pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 3 faktor yang utama. Jadi berdasarkan apa tadi teori-teori tadi, akhirnya kita simpulin kalau misalnya ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yang pertama itu pasti modal ya. Modal ini udah masuk investasi ya. Jadi investasi, penanaman modal itu penting banget gitu. Karena dari modal inilah kita bisa meningkatkan produksi suatu industri gitu. Ya. Dan modal ini sebenarnya udah masuk dalam sumber daya juga ya, sumber daya alamnya, sumber daya ininya gitu. Yang memang jadi bahan baku dan sebagainya. Baru berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Ini penting juga karena gini loh. Kalau misalnya kalian dengar nggak sih kalau misalnya di negara maju kayak Jepang gitu, itu mengalami defisit tenaga kerja. Ada pernah tahu nggak beritanya? Bahkan di sana itu ada sekolah yang ditutup gitu karena muridnya udah selesai cuma 1-2 gitulah ya. Karena di Jepang itu apa sih namanya? Mendapatkan atau punya anak itu sesuatu yang bukan prioritas gitu. Karena mereka sibuk bekerja, mencari karir dan sebagainya, jadi kayak anak itu jadi beban gitu. Dan itu juga berlaku di negara-negara lainnya, kayak negara maju lainnya ya. Kebetulan saya ada di Belanda, dan di Belanda itu juga terjadi seperti itu. Jadi di Belanda itu bahkan pemerintahnya bilangnya gini, siapapun yang punya anak lebih dari 2 itu bakalan dibiayain gitu ininya kehidupan kayak pendidikannya sampai perkuliahan. Sebegitu banyak subsidi agar masyarakat di sana tuh punya anak banyak gitu. Tapi sayangnya nggak mau, masih aja kayak cuma 1-2 gitu ya, paling banyak tuh 2 gitu. Tapi kalau di Indonesia ya kita lihat di apanya di desa-desa itu kayaknya program KB itu kayak nggak dipandang gitu. Jadi ya udah sampai 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu jadi berkaitan pada angkatan kerjanya. Di Indonesia kayaknya kita kelebihan malah ya, kelebihan angkatan kerja dan lowongan kerjanya sedikit gitu. Dan itu menyebabkan dampak negatif gitu kepada pertumbuhan ekonomi. Karena banyak yang pengangguran, banyak yang dapat upahnya kecil gitu. Sedangkan di luar negeri yang negara maju, mereka malah menarik gini loh. Hal menarik di negara maju, contohnya di Belanda, ya, karena saya di sana 2 tahunan. Nah di situ ternyata yang misalnya nih kalian pergi ke McDonald gitu ya, McDonald, yang kalian temui di mbak-mbak yang itu apa namanya, yang kasih makanannya itu apa nih gitu ya, yang frontliner gitu, itu orang-orang dari Afrika banyak ya, bukan orang di sana ataupun orang Eropa, bukan. Jadi imigran dari negara-negara berkembang. Dan orang-orang Belandanya di mana kerjanya? Mereka kerja di posisi yang lebih tinggi gitu. Nggak ada yang posisi yang rendah di bawah kayak apa gitu ya. Seperti itu guys. Jadi pertumbuhan penduduk ini sangat-sangat penting gitu. Kalau misalnya kita bisa mengimbangin. Dan PR Indonesia adalah agar
SDM kita itu berkualitas dan jumlah lowongan kerja itu sebanding dengan berapa banyak jumlah angkatan kerja. Terus balik lagi ke kemajuan teknologi yang seperti dibilang tadi, teknologi itu menciptakan banyak kesempatan lain gitu ya, banyak kemajuan lain, banyak bikin produksi kita yang tadinya cuman berapa ya? Gini deh contohnya aja ya. Kita produksi kain shawl gitu, shawl. Kalau misalnya kita pakai tangan gitu ya, itu kayaknya 1 harian itu baru selesai 1 gitu ya. Sedangkan dengan pakai teknologi gitu, mesin yang ada udah diatur sama AI gitu ya, intelligent apa sih AI itu apa ya? Artificial intelligence ya, atau kayak perobotan dan sebagainya, itu bakalan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 hari itu bisa menciptakan lebih dari 1.000 ataupun misalnya tergantung mesinnya gitu ya. Itu dia pertumbuhan ekonomi dan faktor utama yang mempengaruhinya. Dan ini adalah ini adalah 3 tujuan dari pembangunan ekonomi daerah. Jadi yang pertama, siapa itu? Pertama pertumbuhan atau growth. Jadi ini adalah gini, tujuannya adalah agar SDA ataupun SDM. Jadi ini tahu ya maksudnya ya, SDA SDM ya, alam, sumber daya alam sama sumber daya manusia itu bisa dialokasikan dengan maksimal gitu ya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pertumbuhannya itu maksudnya adalah agar SDM-nya itu dan juga SDA-nya bisa meningkatkan gitu produksi dari barang dan jasa. Terus ada namanya pemerataan. Jadi diharapkan manfaat dari pertumbuhan itu atau pembangunan itu bisa dinikmati oleh setiap pihak gitu ya. Setiap pihak itu bisa rasain kalau wah ternyata daerah ini maju nih gitu. Karena kita udah dapat nih misalnya kayak daerah Padang. Daerah Padang itu saya yakin banyak banget orang yang di bawah garis kemiskinan itu ya. Dan bagaimana caranya mereka juga merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi ya dari subsidi, dari bantuan pemerintah gitu yang memang disalurkan di tempat yang tepat. Tapi sayangnya masih banyak yang ini ya colong-colong sana sini ya. Tapi ya is okay lah. Kok is okay? Nggak oke itu. Terus berkelanjutan dan sustainability ya maksudnya di sini. Jadi kayak pembangunannya itu harus menyesuaikan kapasitas dari kemampuannya. Jadi jangan sampai kita kayak mengeksploitasi sumber daya alam sampai habis banget gitu, sampai benar-benar nggak ada lagi buat generasi berikutnya gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Lalu berikutnya kita masuk ke keuangan daerah. Jadi kenapa penting banget keuangan daerah? Karena disinilah semuanya diatur, ya. Jadi siapa sih ada yang bilang kalau uang itu bisa melakukan banyak hal? Saya setuju sih ya. Karena uang itu bisa bikin daerah itu maju, uang itu bisa bikin memutuskan rantai kemiskinan, ya, bisa kasih subsidi dan sebagainya, dan bisa meningkatkan kesejahteraan gitu. Tapi yang kita maksud di sini bukan kayak kita money oriented, bukan ya. Jadi kayak keuangan daerah itu penting banget untuk dikelola dengan sangat baik gitu. Jadi keuangan daerah itu saya nggak berani kayak spekulasi dengan ini, tapi penting banget untuk bisa dapat dari undang-undang ya, segala definisi gitu. Jadi kalau dari definisinya Undang-Undang Nomor 32/2014, itu keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah ya yang dapat dinilai dengan uang. Jadi semua yang berhubungan dengan daerah tersebut dan dinilai dengan uang itu adalah keuangan daerah